Mas Totos, untuk bermain film ya, itu yang dibutuhkan apa? Ya, pertama kemampuan ya jelas ya. Hmm. Kemampuan apa namanya menjadi menjadi karakter orang lain. Hmm. Terus eh, mampu mampu apa ya meyakinkan orang bahwa aku bisa memainkan peran bapak-bapak, seorang bapak, aku bisa memainkan seorang pembunuh, aku bisa memainkan seorang penipu. Itu kan memang kalau dalam dunia acting di mana kita meyakinkan orang bahwa itu beneran, rosonya beneran, bukan cuma etok-etok, etok-etok ya pura-pura ya, bukan cuma pura-pura, pengis-pengisin ya nggak usah. Yang penting dari daunnya bisa sampai ke penonton itu sudah sangat berhasil. Paling paling itu ya kemampuan. Kemampuan. Jadi kita memang di film, aku nggak tahu ya di media yang lain kayak misalkan sinetron atau digital, ya persaingannya itu bagaimana kamu punya kemampuan untuk berakting. Udah itu toh. Semua orang bisa atau butuh talenta khusus? Semua orang menurutku bisa mas. Tapi bagi orang yang dia tidak belajar sekolah akting, cepat nggak itu prosesnya untuk Eh, bisa bermain nah film? dari disitulah bakat berbicara. Hmm. Ketika orang tidak katakan tidak sekolah Iya, acting tidak atau tidak sekolah pernah belajar belajar. acting, tiba-tiba dia bisa bermain bagus, yaitu bakat berbicara. Mungkin sekitar bakatnya lebih besar Lebih besar daripada itu ya. daripada keilmuan actingnya misalnya. Oke. Pandemi ini situasinya gimana, Om Jin? Wah, pandemi ya babak belur mas. Bapak Belur ya. Untuk orang-orang entertain kayak aku ya syuting berhenti semua. Karena Mas Totos ini memang murni hidupnya di dunia Iya, seni ya, betul. pertunjukan. Ya, Jadi ya. memang juga dampaknya luar biasa. Dampaknya luar Sekelas biasa. Mas Totos pun terasa gitu ya. Iya terasa mas, terasa. Apalagi yang teman-teman di tingkat lokal ya, yang jaringan industrinya lemah gitu ya. Iya betul. Itu juga kasihan ya. Ya apalagi pandemi awal, pandemi awal mulai mulai terasa. Ini tapi sekarang sudah mulai bangkit atau masih Alhamdulillah mas. sudah mulai bangkit ya? Sudah mulai mulai syuting sudah mulai banyak. Terus meskipun film belum sebanyak. Sekarang kan karena pandemi itulah kita tertolong dengan adanya OTT. Didi. Ya, jadi banyak film-film series di OTT mereka produksi terus kita diuntungkan dengan itu akhirnya kita bisa syuting. Mas Totos, kalau melihat perkembangan dunia film gimana? Mengembirakan atau justru Harusnya semakin menggembirakan ya karena memang uh, film kita sudah menuju menuju arah industri ya tapi kemudian kan lagi-lagi jangan seperti media misalnya media TV ya media TV sinetron misalnya kita ya. bicara sinetron ya industrinya tercapai tapi kualitasnya nggak terjaga. Jangan sampai seperti itu film. Jadi mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. Kadang-kadang ada sih mas yang banyak film-film satu dua yang apa namanya ini kayak sinetron ini film jadi kayak memindahkan media aja sebetulnya. Harusnya medianya ada di televisi ini dipindahkan ke layar lebar jadi kan menurut aku layar lebar ini punya apa ya keunikan pendekatan tematik cerita penyutradaraan look dan sebagainya itu pasti akan berbeda dengan media yang sinetron katakan. Ini kalau udah beda gitu terus ada dari media sinetron terus kemudian berpindah ke film ya tidak memenuhi syarat itu ya aneh jadinya. Mas Totos punya prinsip idealisme nggak ketika memilih peran ketika ditawari casting selama ini?
Ada sih Mas, dan alhamdulillah selama ini yang ditawarin karakter-karakter ke aku lumayan unik ya, lumayan memberikan tantangan gitu, memberikan tantangan. Dan aku juga sudah mulai berani untuk membatasi apa ya, bukan aku membatasi misalkan ada tawaran karakter ini tidak, tapi aku memberikan penawaran. Kalau dulu awal-awal kan orang ngoleh aku harus pakai belangkon, terus aku harus medok Jawa gitu. Sekarang saya sudah punya bargaining itu. Gua nggak mau ya pakai belangkon. Sudah mulai melepaskan itu ya, terus nggak usah lah di Jawa-Jawain, Medok-medokin. dimedok-medokin, nggak usah bahasa Indonesia aja. Memang bahasa Indonesia aku kan kayak gini. Memang ada Jawa-Jawanya, nggak usah dimedok-medokin lagi, ngapain lagi ditunjuk-tunjukin gitu. Sudah mulai bargaining ke arah situ. Terus dari diriku juga sudah mulai merubah. Aku nggak mau ya, misalkan sutradara atau produsernya mau aku actingnya kayak Om Jin misalkan. Prototipe itu kan? Prototipe. Iya, prototipe itu ya aku bargaining, aku hilangkan atau aku ya kasih sedikit aja lah. Terus aku sudah mulai memelihara kumis. Oh, ini kumis ini sudah mulai dipelihara. Oh iya dong, ini dalam rangka menghilangkan, bukan menghilangkan sih, aku menghindari stereotip itu tadi. Aku nyala kumis. Rebranding baru ya. Karena biasanya kalau orang memelihara itu memelihara kambing. Memelihara kumis. Ini merah kumis. Dan nggak tahu sih ya, aku mencoba ke arah situ, dan beberapa orang sudah mulai image sudah mulai berubah terus. Meninggalkan masa lalu untuk menuju masa depan. Ya betul. Meskipun aku tidak bisa melupakan masa lalu, tidak bisa melupakan begitu aja, bagaimanapun itu karirku. Sejarah Om Jin itu yang membuat aku dikenal, tidak mau gitu. Jadi itu proses menjadi Om Jin itu juga ada seleksi casting gitu. Ada Mas. Tidak orang langsung lihat, ini Mas Toto saja itu enggak. Ada casting. Tetap keputusannya kan klien ya. Memang ya yang punya duit kan klien kan. Saya kalau punya duit juga bisa ngatur orang. Enggak juga. Saya nggak punya duit bisa ngatur orang. Cuman yang diatur tetap kaya. Berarti kurang. Mas Totos pernah nggak ikut ini cerita yang di balik layar ya? Jadi main film nggak dibayar tuh pernah nggak? Belum sih Mas, tapi pembayarannya lama banget itu ya sering. Dan catat ya. Lama banget. So catat gimana? Nah, itu kadang-kadang maunya PH itu profesional, ada kontrak, oke, kita jalani kontrak. Tapi mereka menjalankan kontraknya lebih. Sementara aku sudah menjalankan kewajibanku misalkan. Nah itu curhatan banyak kru dan pemain, itu curhatannya di situ. Jadi banyak PH yang nakal. Banyak banget Mas, tapi pemain yang nakal juga banyak. Jadi kayak misalkan kontraknya dilanggar ya gue nggak mau syuting, bayar dulu baru syuting, baru nanti dibayar. Kalau enggak buset, sampai kadang-kadang pernah hampir 7 bulan ya, duit susah keluar. Nah kita kan kayak nagih utang jadinya, padahal yang utang mereka. Kan biasa begitu, yang utang itu lebih galak. Yang utang itu lebih galak daripada yang utang. Makanya jangan utang. Mas Totos, berapa penghargaan di dunia acting? Wah, enggak Mas, baru Mas. Jadi aku tuh baru-baru ini kan Piala Maya kemarin 2021 ya. Iya 2021 yang tahun kemarin Piala Maya. Ya. Sebagai peran pembantu pria Terbaik. FFI aku kemarin cuma nominasi gitu ya. itu
tempatnya di situ, masuk nominasi aja sudah di situ. Seneng gitu ya. Ya, terus sekarang aku dinominasikan peran pembantu pria di Amin. Amin untuk penghargaan Kaktoran. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Terus Itu yang Amin ini polling ya. ada penjurian sih, Ada tapi penjurian. tapi plus polling. Plus polling. Jadi jangan lupa didukung Ya, C4 ya. C4. C4 di Amin buat peran pembantu yang terbaik ya. Ya, peran pembantu pria terbaik. Mekah Ain Amin. lucu. Nonton dong filmnya Mekah Kami di Netflix sekarang. Ya itulah Mas, ya penghargaan kan cuman sebetulnya bukan itu sih satu-satunya yang aku tuju. Jadi itu cuman efek sebetulnya, akibat dari perbuatanku tidak senonoh misalnya. Apa yang Tidak senonoh aja dikasih penghargaan, apalagi senonoh. Oh, berarti selama ini tidak senonoh terus Tidak ya? senonoh, makanya jadilah pegawai yang tidak senonoh. Pasti penghargaannya besar. Nah, kalau senonoh mah udah wajar. Itu tidak senonoh nih. Layak dinaikkan. Nggak selalu kasih SP. Mas Totos, cita-cita puncaknya apa? Aku goalnya sebetulnya pengen jadi sutradara, Pak. Pengen jadi sutradara. Nah, goalnya di situ. Karena memang root aku sebetulnya di situ, Mas. Gairahku itu sebetulnya di dunia kreatif. Ya, pemain juga dunia kreatif juga. Cuma kalau ini kan Kalau pemain kan di direct ya di direct. Ini aku mau mendirect pemain. Jadi ada desain produksi sebuah cerita. Bagaimana aku mendesain produksi sebuah cerita menjadi sebuah film. Itu goalnya di situ. Cuman memang pola jalannya, pola nasibnya agak berbeda. Ya wis aku nikmatin dulu yang selama ini pemberian Tuhan. Aku caranya sambil aku coba untuk menawar-nawarkan cerita yang bagus, terus penyutradaraan yang bagus, yang layak. sutradara Ya. Pernah nggak bikin film-film pendek dulu? Film pendek ada, aku bikin dulu waktu ada festival Gojek, aku bikin. Terus aku pernah bikin series, ada 10 series film paling pendek yang aku bikin 2-3 menit. Film horror komedi. Horror tapi komedi. Jinnya lipstikan gitu. Belum ada tau jin lipstikan. Belum. Pakai rok juga belum. Oh iya, jinnya pakai ini dong. Sampai. Tapi Cari berbentuk rok. Kenapa kalau Om Toto sih kenapa hobinya mancing? Karena mancing, apalagi mancing kerusuhan. nggak boleh. Nanti Kerusuhan ikan. kerusuhan ikan. Kita membuat ikan-ikan rusuh. Terus biar bisa dipancing. Iyalah, aku dari kecil Mas. Dari kecil suka mancing, jadi ya sampai sekarang ini itunya masih ada, sukanya masih ada. Tapi banyak kok teman-teman mancing yang memang dunia seleb banyak juga. Ada si siapa yang Mini siapa? Daus. Bukan Daus satunya yang Adul suka Adul mancing. mancing. Adul juga suka mancing. Terus Udin Nganga juga suka mancing. Terus Ucok Baba. Oh, suka mancing juga dia. Ucok Baba juga suka mancing. Terima kasih Mas Totos. Itu ya. Terima kasih. Waktunya. Besok kita jalan-jalan lagi. Siap.